Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang ulir, baut, dan mur. Nama kelompok kami yaitu Bagus Junedi, Delvi Chandra Wijaya, Ignatius Lolok, Franciscus Antonius Pabaru, Rizky Junisapan. Next. Mendefinisikan dan melabeli elemen mesin yang berupa ulir. Pada awalnya tidak satupun barang yang distandarisasi mur yang dibuat oleh satu produsen tidak akan sesuai dengan baut yang dibuat oleh produsen yang lain. Pada tahun 1841, Sir Joseph Whitworth mulai memperjuangkan ulir sekrup standar. Dan segera setelah itu, ulir Whitworth diterima di seluruh Inggris. Pada tahun 1864, Amerika Serikat mengadopsi ulir yang disarankan oleh William Sellers dari Philadelphia, tapi mur Sellers tidak akan dapat disekrup pada baut Whitworth, atau sebaliknya pada tahun 1935, ulir Amerika standar dengan ulir Sellers lama yang berbentuk Minfi 60 diadopsi di Amerika Serikat, tetapi masih saja belum ada standarisasi antara negara pada waktu damai. Hal itu merepotkan pada Perang Dunia Pertama. Hal itu menjadi gangguan yang serius. Dan pada Perang Dunia Kedua, rintangan sudah begitu kuat sehingga sekutu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Untuk itu, pembicaraan dimulai di antara orang-orang Amerika, Inggris, dan Kanada pada tahun 1948. Suatu perjanjian telah tercapai untuk menyatukan ulir sekrup Amerika dan Inggris, ulir standar dan Whitworth, yang memungkinkan pertukaran ulir di tiga negara ini. Pada tahun 1946, Komisi Internasional Organisation for Standardization atau ISO dibentuk untuk membuat suatu sistem internasional untuk ulir sekrup metrik. Akibatnya, melalui upaya kerjasama industrial Fasteners Institute atau EFI, beberapa komisi Amerika National Standard Institute, dan perwakilan ISO, standar pengikat metrik, disiapkan. Sekarang ulir sekrup merupakan hal yang vital untuk kehidupan industri kita. Ulir tersebut didesain untuk ratusan keperluan yang berbeda. Ketiga penggunaan dasarnya ialah: 1. Whitworth tersebut didesain untuk ratusan keperluan yang berbeda. Ketiga penggunaan dasarnya: 1. Whitworth mengikat elemen mesin. 2. Luttrop menyetel elemen mesin dengan acuan satu sama lain dan untuk memindahkan daya. Next. Mendefinisikan beragam bentuk ulir. Definisi berikut untuk ulir sekrup secara umum. Untuk informasi tambahan menyangkut istilah dan definisi ulir sekrup, Univert dan metrik khusus, aculah standar berikut. 1. Ulir segitiga. Jenis ulir ini dapat sekali kita temui dan banyak sekali standar dari ulir segitiga. Di antaranya adalah: A. Ulir metrik atau metrik standar treat, merupakan ulir segitiga yang sudut puncaknya 60 derajat dan keseluruhan dimensi adalah satuan metris. B. Ulir Whitworth atau Whitworth Standard Treat, merupakan ulir segitiga yang sudut puncaknya 55 derajat dan keseluruhan dimensi dalam satuan British Inch.
C. Ulir pipa atau BSP treat, British Standard Pipe treat, merupakan ulir standar yang digunakan pada sambungan pipa. D. Ulir UNV, Unified Fine Treat, merupakan jenis ulir dengan dimensi gabungan dari metris dan British. Ulir ini mempunyai sudut puncak ulir 60 derajat dan dimensi ukuran dalam satuan British inci. Ulir ini digunakan di negara Amerika Serikat dan Kanada. Simbol yang digunakan adalah UNV. Contoh, UNV 3/8 kali 24 TPI. E. Ulir UNC, Unified Coarse Treat, merupakan versi kasar dari UNV. Kasar di sini dimaksudkan adalah jumlah ulir tiap inci yang lebih sedikit dari ulir UNV sehingga tampak kasar. Next. Ya, selanjutnya kita kasih ke Bagus Junaidi untuk membacakan lanjutannya. Dua, ulir segi empat atau square teat merupakan ulir dengan bentuk profil segi empat. Biasanya digunakan untuk beban berat, misalnya pada pembuka pintu air bendungan dan ulir pada tanggem. Ulir segi empat disimbolkan dengan huruf SG dan berdimensi inci. Contohnya SG 3/8 X 8 TPI, yaitu ulir segi empat dengan diameter 3/8 dan jumlah ulir tiap inci adalah 8. 3. Trapesium atau trapezium merupakan ulir dengan profil trapesium dengan sudut puncak 30 derajat. Biasa digunakan pada ulir penggerak pada eretan dan lead screw pada mesin bubut. Ulir ini disimbolkan dengan huruf TR dengan dimensi metris. Contohnya TR 18x4 adalah ulir trapesium dengan diameter 18 dan jarak puncak ulir 4 mm. 4. Ulir Acme atau Acmeter merupakan ulir dengan profil trapesium dengan sudut puncak 29 derajat. Biasa digunakan pada eretan dan lead screw. Ulir ini disimbolkan dengan Acme dengan dimensi dalam satuan inci. 5. Ulir bulat atau rounder merupakan ulir dengan profil setengah lingkaran pada bagian lembah dan puncak ulir. Biasa digunakan untuk mentransmisikan daya atau gesekan secara halus dengan tanpa kelonggaran. Jenis lain dari ulir bulat ini adalah ulir Edison, yaitu ulir yang digunakan pada lampu bohlam. 6. Ulir bola atau ball screw merupakan ulir yang biasanya dipasangkan dengan mekanisme bola-bola baja dan digunakan pada mesin penggerak CNC karena hampir tidak ada kelonggaran dengan jarak yang presisi. 7. Ulir tanduk atau buttressed merupakan ulir berbentuk segitiga, tetapi bukan segitiga sama kaki, melainkan berbentuk seperti tanduk. Biasa digunakan sebagai pengunci tarikan seperti pengunci kolet dan pada tutup pasta gigi. 8. Ulir majemuk. 8. Ulir majemuk atau multi-stat merupakan ulir yang mempunyai lebih dari satu belitan ulir, biasanya untuk penggerak dengan kecepatan tinggi. Bentuk profil ulir bisa segitiga, segi empat, trapesium, bola, dan sebagainya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan Delphi. Silakan Delphi. Menggambar ulir rinci, skematik, dan sederhana dalam potongan dan elevasi. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya. Menggambar ulir rinci, skematik, dan sederhana dalam potongan dan elevasi. Ini contohnya. Bagian luar sama bagian dalam. Next. Mendefinisikan spesifikasi ulir.
Ulir screw thread mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai kesatuan konstruksi suatu mesin atau peralatan, baik sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus transmisi daya. Jikalau pengukuran geometri proses atau lubang adalah untuk memastikan sesuai pasangan yang direncanakan, maka pengukuran geometri ulir dimaksudkan untuk memastikan kekuatan atau daya tahan kelelehan ulir dan menjamin ketelitian pengubahan gerak dari gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Dari sistem pengubahan gerakan yang memakai ulir, pengukuran diameter poros atau lubang mudah dilaksanakan. Sebaliknya, pengukuran geometri ulir lebih sulit sebab menyangkut beberapa elemen geometrik yang paling berkaitan yang menentukan profil ulir. Next. Mengidentifikasi beragam pengait fastener dan menguraikan penggunaannya. Untuk mengait dua komponen menjadi satu, diperlukan sambungan yang kuat dan mampu mengunci kedua komponen tersebut secara bersamaan. Untuk menggabungkan komponen pada elemen mesin, diperlukan sebuah alat pengait. Banyak sekali jenis pengait yang digunakan untuk suatu konstruksi mesin, namun jenis pengait yang baik digunakan yaitu jenis pengait tersebut seringkali dianggap serupa antara satu sama lain. Namun beberapa jenis pengait tersebut dirancang dengan pertimbangan serta digunakan pada aplikasi tertentu. Komponen pengait fastener pada konstruksi mesin cukup penting dan perlu diperhatikan khusus karena menahan beban yang besar dan sebagai tumpuan antara komponen sehingga perlunya pemahaman yang baik dalam memilih jenis pengikat yang digunakan, bagaimana cara memasang pengait dan perawatan pada komponen pengait tersebut agar suatu mekanisme dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan prosedur kerja yang sesuai. Ya, selanjutnya akan dibaca oleh Ignatius. Dalam suatu konstruksi mesin, titik terlemah terdapat pada pengikat atau fastener. Oleh karena itu, perlunya mengetahui karakteristik serta kekuatan dari pengikat atau fastener yang dapat pada konstruksi maupun mesin. Pengikat atau fastener tersebut harus digunakan dengan tepat dan sesuai dengan aplikasi serta beban yang bekerja, misalnya pada mur dan baut, yang merupakan jenis pengikat mekanis yang paling umum ditemukan dalam suatu konstruksi dan rancangan mesin. Ukuran torsi dan gaya yang bekerja harus sesuai dengan ukuran baut dan mur. Besarnya kekuatan pada pengikat atau fastener ditentukan oleh beberapa aspek seperti diameter, ketebalan, dan jenis material yang digunakan. Apabila ingin meningkatkan kekuatan pada pengikat atau fastener, terdapat beberapa pilihan, misalnya membesar ukurannya atau dapat pula memiliki ukuran yang sama, tetapi terbuat dari material dengan kekuatan yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan beberapa jenis pengikat atau fastener yang banyak digunakan untuk mengikat dan menyatukan komponen atau elemen mesin pada suatu konstruksi mesin. Baut atau bolt. Baut merupakan bagian berulir yang dipasangkan dengan sebuah mur atau dimasukkan dalam lubang berulir yang terdapat pada suatu komponen. Skrup pengikat atau set screw. Skrup pengikat sekilas hampir serupa dengan baut tetapi berulir penuh. Skrup pengikat seringkali dikenal dengan skrup berkepala atau set screw. Baut tanam atau stud. Baut tanam atau stud umumnya tidak berkepala dan berulir.
sepanjang batang pada setiap ujungnya. Baut tanam atau stuk mempunyai ulir yang berbeda pada setiap panjangnya yang berfungsi untuk menyelesaikan kegunaan dari stuk tersebut. Baut berkepala bulat atau cup hand bolt. Baut berkepala bulat mempunyai sebagai tangkai yang berbentuk persegi yang berfungsi untuk menahan baut. Metal atau thread. Metal thread merupakan sebuah skrup berulir penuh dengan diameter yang dilengkapi dengan sebuah mur heksagon. Bentuk kepala berbentuk bulat dan terdapat alur yang berfungsi untuk memutar dengan menggunakan obeng. Metal thread umumnya digunakan untuk menyatukan komponen yang relatif ringan atau penopang raket ukuran kecil. Gutter bolt. Gutter bolt merupakan ulir penuh dengan kepala berbentuk kubah dan terdapat sebuah alur yang berfungsi untuk memutar baut menggunakan obeng atau alat bantu lainnya. Menggambar beragam jenis baut. Ini contoh jenis kepala baut. Yang contoh pertama kepala segi 6, contoh kedua kepala rata, contoh ketiga kepala bulat, contoh keempat kepala cluster, dan yang keenam soket segi 6. Ya, akan dilanjutkan dengan iski jenis apa? Oke, selanjutnya gambar ini adalah gambar pertama merupakan kepala baut. Gambar kedua merupakan kepala rata. Gambar ketiga merupakan kepala oval. Gambar keempat merupakan kepala cluster. Next. Ini 5 contoh gambar teknik tentang ulir dan baut. Yang pertama, gambar baut. Ini merupakan contoh gambar ulir dan baut. Selanjutnya, ini merupakan tampak dari samping ulir dan baut. Selanjutnya, ini merupakan gambar terakhir dari ulir dan baut dan mur. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Saya kembalikan kepada Franz. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.